Pada tahun 1994, di sebuah kota kecil yang terpencil di Amerika Serikat, seorang pria bernama David baru saja pindah ke rumah baru yang ia beli dengan harga murah. Rumah itu terletak di ujung jalan, dikelilingi oleh hutan lebat yang tampak gelap dan sunyi, jauh dari keramaian. Meski rumah itu terlihat sedikit usang, David merasa senang bisa memiliki rumah sendiri setelah bertahun-tahun tinggal di apartemen sempit. Pada malam pertama di rumah barunya, David merasa sedikit cemas. Suasana di sekitar rumah sangat sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir dan ranting-ranting yang bergoyang di luar. Ia menyalakan beberapa lampu untuk memberikan sedikit kehangatan di dalam rumah dan memutuskan untuk tidur lebih awal setelah seharian sibuk pindahan. Namun, tengah malam, David terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu depan rumahnya. Ketukan itu sangat jelas, meskipun tidak ada angin yang berhembus. David terkejut dan segera bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan pelan ke arah pintu, berpikir mungkin ada seseorang yang salah alamat atau seorang tetangga yang ingin menyapanya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti halaman. David merasa sedikit bodoh karena terbangun hanya untuk hal seperti itu. Dan ia menutup pintu dengan cepat. Namun, ia merasa ada yang aneh, perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Hari demi hari, kejadian serupa terus berulang. Setiap malam, suara ketukan pelan itu terdengar. Kadang-kadang di pintu depan, kadang di jendela samping rumah. David mulai merasa terjaga, tidak bisa tidur nyenyak. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tetapi setiap kali ketukan itu datang, perasaan takut yang mendalam semakin menguasainya. Suatu malam, David memutuskan untuk menunggu di dalam rumah dan memeriksa siapa yang mengetuk pintunya. Ia memasang kamera pengawas di luar rumah dan memastikan lampu di teras menyala terang. Ketika ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras dan lebih mendalam. David membuka jendela dan mengamati keluar. Dia melihat sebuah bayangan hitam besar berdiri di ujung jalan, memandang langsung ke arah rumahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dalam kegelapan. Mata David membelalak saat ia sadar bahwa bayangan itu bukan manusia. Sosok tersebut tampaknya lebih tinggi dari seorang pria biasa. Dengan postur yang tidak wajar, tubuhnya tampak terdistorsi, seperti bayangan yang memanjang dan berubah bentuk. David merasa kedinginan hingga tulang. Namun perasaan takutnya mendorongnya untuk tidak membiarkan dirinya lari. Ia melangkah mundur ke dalam rumah, menutup jendela dengan cepat, dan mendekati pintu depan. Ketika ia memeriksa layar kamera pengawas, bayangan itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah menghilang ke dalam udara malam. Keesokan harinya, David memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah tersebut. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rumah itu dulu dimiliki oleh seorang pria bernama James, yang dikenal sangat tertutup dan tidak pernah bergaul dengan tetangga. James ditemukan tewas dalam rumahnya 2 tahun lalu, di dalam ruang bawah tanah. Menurut laporan polisi, ia ditemukan dalam keadaan yang sangat mengerikan, terikat dan terkunci di ruang bawah tanah yang terkunci rapat, dengan banyak bekas luka di tubuhnya. Beberapa orang percaya bahwa James adalah korban dari praktik keji yang dilakukan oleh seseorang yang dekat dengannya. Tetapi, tidak ada yang pernah diungkapkan secara jelas. David merasa tubuhnya menggigil saat mengetahui hal itu. Apa yang lebih mengerikan lagi adalah kenyataan bahwa polisi tidak pernah bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Dan beberapa orang mengatakan bahwa James masih berkeliaran di sekitar rumah itu, mencari seseorang untuk menggantikan dirinya. Pada malam berikutnya, David kembali mendengar ketukan itu lebih keras dari sebelumnya, seolah pintu rumahnya sedang dihantam dengan kekuatan yang luar biasa. David, yang kini benar-benar takut, akhirnya memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah, tempat di mana James ditemukan tewas. Meski pintu bawah tanah sudah terkunci dan tampak rapuh, rasa takut yang menguasai dirinya mendorongnya untuk mencoba membuka pintu tersebut. Ketika ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, udara menjadi semakin dingin, dan bau busuk yang menyengat mulai tercium. David menyalakan lampu senter, dan cahaya itu memantulkan sesuatu yang mengerikan di dinding garis-garis hitam yang tampaknya adalah darah yang mengering. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. David berbalik, dan di sudut ruangan, ia melihat sosok yang sama bayangan hitam itu. Namun kali ini, bayangan itu jauh lebih jelas, dan sosok itu mulai mendekat, bergerak perlahan dengan langkah berat dan menyeramkan. "Saya tidak sendirian di sini," kata David dengan suara bergetar. "Apa yang kamu inginkan?" Sosok itu berhenti dan menatapnya. Mata bayangan itu menyala,
berkilau merah seperti api yang menyala. Bayangan itu perlahan mendekat dan mengulurkan tangan, yang tampak terdistorsi dan bertele-tele, seolah-olah tubuhnya tidak lagi berbentuk manusia. Sudah terlalu lama, bisik suara serak dari bayangan itu. Saatnya kamu menggantikanku. David berlari sekuat tenaga keluar dari rumah, menyusuri jalan gelap yang membawanya kembali ke dunia nyata. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, bayangan itu berdiri di depan pintu rumahnya, mengawasinya dari kejauhan, menunggu seseorang untuk menggantikan tempatnya.